Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Edu Kreator. Edukasi kreator, kreator YouTube tentunya nih. Episode kali ini agak sedikit berbeda. Bedanya itu bagaimana? Kita cerita santai aja sambil ngopi. Kelihatan kagak asap-asapnya? Kelihatan ya. Ini kopi panas udah saya siapkan. Sepanas pertanyaan kawan-kawan dan semangat kawan-kawan nge-YouTube, tentunya untuk sobat-sobat YouTuber pemula. Kita seruput dulu dah kopinya. Hmm, Pertanyaan ini seputar YouTuber pemula. Pertanyaannya apa? Ialah konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula? Konten yang cocok untuk YouTuber pemula. Ketika kita bertanya nih, nah misalnya sobat nanya ke saya, "Bang, konten apa nih yang cocok untuk YouTuber pemula?" Mau dibilang kontennya itu apa, kita kan jadinya bingung. Kenapa seperti itu? Karena pertanyaannya yang salah. Bukan konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula, tapi kita butuh untuk bertanya ke diri kita sendiri, konten apa yang cocok untuk saya? Kenapa bisa seperti begitu? Begini, ketika kita bertanya konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula, berarti kita fokus mencari sebuah tipe konten yang kita anggap pasti laris. Kurang lebih maunya kayak begitu kan? Mencari tipe konten yang pasti laris. Padahal sebenarnya tidak ada tipe konten yang pasti laris. Kok bisa kayak begitu, Kak? Begini misal nih dikata, konten mancing, banyak penontonnya. Oke, konten mancing banyak penontonnya. Banyak tidak YouTuber mancing yang gagal juga? Banyak juga. Yang berhasil banyak juga. Konten masak banyak penontonnya. Banyak tidak YouTuber masak? Banyak. Yang gagal banyak juga. Konten gaming, YouTuber yang sempat paling besar jumlah subscribernya di dunia itu dari YouTuber gaming, PewDiePie. Kawan-kawan nyari dah. Itu tembus 100 juta subscriber, lalu dilewati oleh channel T-Mobile. Tapi setidaknya konten gaming menduduki channel teratas. Banyak YouTuber gaming, banyak. Yang gagal, banyak juga. Jadi sebenarnya kalau ditanya konten apa yang cocok untuk pemula, itu pertanyaannya yang salah. Yang benar itu pertanyaannya konten apa yang cocok untuk saya sebagai YouTubernya. Jadi kawan-kawan bertanya dulu ke diri sendiri, saya nih kira-kira nih cocok dengan konten seperti apa? Lalu muncul pertanyaan selanjutnya, langkah awal menjadi YouTuber. Kawan-kawan lihat channel Tamlika ini dulu itu membahas seputar jualan online. Kenapa seperti begitu? Karena basic saya ialah jualan online. Kegiatan saya ialah jualan. Nah, makanya saya buat konten-konten seputar jualan online. Berapa banyak konten yang saya buat? 60 konten. Udah rapi semuanya, mulai dari thumbnail, judul, saya isi semuanya. Lalu saya upload, lalu saya tinggal 6 bulan, lalu lolos monetisasi. Kita butuh untuk nanya ke kita sendiri, kita ini cocoknya membahas konten apa? Lalu saya berpindah ke seputar YouTube. Setelah kita menemukan, kita nih cocoknya untuk konten apa?
Kita butuh bertanya ke diri kita sendiri ketika konten tersebut naik, channel tersebut naik seputar itu, apakah kita bisa melanjutkan konten tersebut atau kagak? Kan pertanyaannya tadi konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula? Itu kita ganti pertanyaannya menjadi konten apa yang cocok untuk saya sebagai YouTuber yang baru memulai. Kita nemu nih, saya kayaknya mau buat konten seputar ini. Tapi karena kita masih pemula, kita agak bingung mungkin ya. Jadi kita pilih 3 jenis. Memasak, tanaman, dan bersih-bersih rumah. Misalkan itu ya, 3 kita upload ke channel kita. Konten seputar tanaman naik di channel kita. Ternyata kita lebih lihai membuat konten seputar masak. Konsultasi ke saya jawab bilang, "Butuh lanjut buat konten menanam." Kan di channelnya ada 2 konten menanam yang naik penontonnya. Lalu youtubernya berkata, "Wah, waktu itu saya kebetulan aja tuh beli tanaman, saya kontenkan. Saya kagak ada minat soal tanaman." Nah, ini persoalan muncul. Semenjak awal kawan-kawan udah harus mempersiapkan diri bahwa channel ini harus bisa terus membuat konten. Dan YouTube akan bukan mempromosikan sih, menemukan penonton untuk tipe konten yang naik di channel tersebut. Saya waktu itu salahnya ialah ketika channel ini mulai mendapatkan penonton seputar bisnis, saya bosan membahas seputar bisnis. Lalu saya membahas seputar YouTube. Tiba-tiba menjadi pakar produk YouTube, menjadi kontributor. Lanjut bahas seputar YouTube. Alhasil konten seputar bisnis itu tidak saya pribadikan. Harusnya cepat saya ubah menjadi pribadi. Di sini persoalannya, karena channel yang naik seputar bisnis. Kita upload konten seputar YouTube. Lalu YouTube memperlihatkan konten seputar YouTube itu ke orang-orang yang mensubscribe akibat konten bisnis. Tentunya orang yang mensubscribe konten seputar bisnis belum tentu tertarik kalau disodorkan konten seputar YouTube. Alhasil konten tersebut kagak diklik. Konten yang kagak diklik akan tercatat konten yang rasio klik tayangnya rendah. Persentase kliknya rendah. Ketika sebuah konten persentase kliknya rendah, untuk apa dipromosikan ke berbagai tempat? Simpel kan? Makanya dari awal saya bilang, pertanyaan yang harus diajukan ialah bukan konten apa yang cocok untuk pemula, tapi konten apa yang cocok untuk YouTuber tersebut. Mau dibilang buat konten anak, banyak YouTuber yang buat konten anak kagak sukses juga. Mau dibilang buat konten gaming, banyak YouTuber gaming yang kagak sukses juga. Mau dibilang buat konten masak, banyak juga YouTuber masak yang kagak sukses juga. Artis ada juga yang channelnya kagak banyak penontonnya, padahal udah jelas-jelas artis. Makanya butuh untuk bagaimana konten dan YouTubernya itu cocok. Channel itu harus terus-menerus mencetak konten. Kalau konten tersebut bukan keahlian kita, atau kita kagak senang, atau kita mulai bosan, itu persoalan bakal muncul.
Jangan sampai nanti channelnya kebagi kayak begini. Ini seputar bisnis, ini seputar YouTube. Langkah awalnya itu kagak sulit. Semua konten di channel Tamlika ini direkam menggunakan handphone, HP. Langkah awalnya direkam aja menggunakan HP. Lalu habis itu diedit menggunakan HP juga. Diupload menggunakan HP juga. Di mana persoalannya kan? Jadi kurang lebih pertanyaan konten apa yang cocok untuk YouTuber pemula itu pertanyaannya yang salah. Ganti pertanyaannya menjadi konten apa yang cocok untuk saya. Lalu kita mulai merenung mencari apa sih sebenarnya konten yang cocok untuk kita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.